Selamat siang Pak Bambang, kami dari grup 2. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama ada tingkat intensitas subjek yang membutuhkan berdasarkan waktu dan sifat pemenuhan kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus kita penuhi. Contohnya seperti hidup layak, contohnya seperti harus makan, mempunyai tempat tinggal, dan berpakaian. Biasanya kebutuhan primer itu biasa disebut kebutuhan utama. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya seperti perlu sepatu, tas, dan lain-lain. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier sudah disebut mewah dan berstatus sosial. Dan kebutuhan tersier sudah dipenuhi dari kebutuhan primer dan sekunder. Biasanya orang yang sudah mempunyai kebutuhan tersier, mempunyai mobil yang mewah, rumah yang mewah, dan perhiasan dan mewah untuk menaikkan status sosial. Subjek yang membutuhkan kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah berhubungan dengan individu yang berbeda. Contohnya pelajar membutuhkan buku, seragam, pensil, pen, dan lain-lain. Kebutuhan umum. Kebutuhan umum adalah kebutuhan sosial yang biasanya di jalan raya atau tempat hiburan atau rekreasi. Jadi kebutuhan berdasarkan waktu ada 2 jenis. Yang pertama kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi segera dan tidak bisa ditunda. Contohnya orang yang kecelakaan dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Kebutuhan masa mendatang itu adalah kebutuhan yang direncanakan untuk masa depan dan dipenuhi. Contohnya itu orang tua yang menabung uang untuk biaya kuliah anaknya. Jadi ada 2 kebutuhan berdasarkan sifat kepemenuhan. Yang pertama kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik adalah kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia, yaitu makanan, minuman, dan pakaian. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang, yaitu contohnya ibadah, motivasi, dan lain-lain. Ini kebutuhan berdasarkan cara memperoleh, yaitu ada 2. Pertama, non-ekonomi. Kebutuhan non-ekonomi adalah kebutuhan yang tidak dikenai biaya seperti sinar matahari, air laut, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan ekonomi adalah kebutuhan yang perlu dikenai biaya untuk mendapatkannya, contohnya pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Oke, sekarang jenis-jenis barang berdasarkan kepentingannya. Yang pertama ada barang inferior. Barang inferior adalah barang yang pemakaiannya akan dikurangi jika pendapatan kita bertambah. Contohnya seperti barang bekas, sandal, barang tiruan, atau KW. Seperti itu. Yang kedua, kita punya barang esensial. Barang esensial adalah barang yang sangat diperlukan dan tidak bergantung dengan pendapatan kita. Contohnya seperti beras, gula, dan lain-lain. Yang ketiga ada barang normal. Barang normal adalah barang permintaannya bertambah jika pendapatan kita meningkat juga. Contohnya seperti HP, baju, dan lain-lain. Berikutnya adalah barang mewah.
Barang mewah adalah barang yang berharga sangat mahal dan dapat menaikkan sebuah status sosial. Contohnya seperti berlian, mobil mahal, rumah mahal, dan yang lain-lain. Berdasarkan cara penggunaannya. Jadi ada dua, yaitu ada barang pribadi dan barang publik. Barang pribadi adalah barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan. Biasanya kita gunakan sendiri, contohnya seperti skincare di sini, atau rumah, tabungan, dan lain-lain. Yang kedua adalah barang publik. Barang publik adalah barang yang digunakan untuk kepentingan banyak orang atau masyarakat umum. Contohnya seperti jalan raya, toilet umum, jembatan, dan lain-lain. Berdasarkan hubungan pemakaiannya. Di sini ada dua, yaitu barang substitusi dan komplementer. Substitusi adalah barang yang dapat menggantikan barang lain. Contohnya seperti lampu ini bisa digantikan dengan senter. Barang komplementer adalah barang yang kegunaannya semakin bertambah jika kita menggunakannya. Contohnya seperti mobil dan bensin, sepatu dan kaos kaki, dan lain-lainnya. Dan ini adalah berdasarkan cara pengerjaan atau cara pengolahan. Ada 3 tipe, yaitu barang mentah, barang setengah, dan barang jadi. Barang mentah ialah barang yang belum mengalami pengolahan sama sekali, seperti di contoh ini gandum. Nah, terus yang kedua itu barang setengah. Barang setengah adalah barang yang telah diproses tapi belum komplit atau belum seluruhnya, hanya titik tertentu. Seperti ini tepung. Yang terakhir adalah barang jadi. Barang jadi adalah barang yang telah diproses hingga siap untuk digunakan, seperti roti ini. Nah, selanjutnya yaitu ada barang tetap dan barang bergerak. Kalau barang tetap ini simpelnya karena namanya barang tetap, bendanya itu berarti tetap di sana-sana aja, nggak bisa kita pindah-pindahin. Contohnya itu rumah, gedung, apartemen, atau tanah misalnya lah. Nah, terus barang tetap ini tuh penggunaannya itu bisa dipakai lama, kayak rumah kan nggak bakal ada habisnya gitu. Kalaupun rusak bisa direnovasi terus, karena dia di situ-situ terus juga kan. Terus ada barang bergerak, yaitu barang yang penggunaannya singkat, terus juga mungkin bisa kita bawa kemana-mana, seperti obat-obatan ini contohnya. Terus juga contoh barang bergerak lainnya yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, dan alat-alat masak lainnya. Lanjut. Lalu kegunaan suatu barang, ada kegunaan tempat atau place-utility, itu artinya nilai guna suatu barang akan meningkat kalau dia berpindah tempat. Misalnya pasir di pantai, kalau dia di pasir di situ-situ aja kan dia nggak bakal menghasilkan apa-apa kan. Jadi kalau misalnya pasir di pantai ini itu kita pindahin ke tempat konstruksi, misalnya untuk pembangunan gedung, rumah, atau apartemen gitu, nilai gunanya akan bertambah. Terus di sini ada kegunaan bentuk atau form utility, itu artinya kalau dia akan menambah nilai kegunaannya kalau misalnya dia berubah bentuk. Misalnya dari emas, kalau misalnya udah dibentuk jadi cincin kan nilainya akan bertambah, akan jadi lebih mahal gitu. Terus di sini ada kegunaan waktu atau time utility, itu artinya kegunaan suatu barang akan meningkat kalau misalnya dia digunakan dengan waktu yang tepat. Misalnya di sini ada contoh sunscreen. Sunscreen itu kan kita biasa pakai kalau misalnya kita mau keluar rumah, kita mau ke pantai, atau misalnya kita mau jalan-jalan tapi takut kulit kita kebakar matahari. Nah, itu baru kita pakai. Kalau misalnya lagi hujan-hujan kita nggak pakai
Sanskrit kan. Lalu selanjutnya ada ownership utility atau kegunaan milik. Itu artinya benda itu akan menambah nilai gunanya sendiri kalau misalnya kita sudah memiliki benda itu. Misalnya di sini ada contohnya laptop. Kalau misalnya laptopnya belum dibeli sama kita kan nggak bisa buat presentasi atau nggak bisa buat kita kerja, buat kita bikin PR. Tapi kalau misalnya kita udah beli itu laptop kan jadinya dia bisa kita gunakan untuk mengerjakan PR, presentasi dan lain-lain gitu. Contoh lainnya kegunaan milik itu ada dispenser, kulkas, TV ya, kayak gitu contohnya. Barang-barang elektronik lainnya seperti ponsel juga bisa. Faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan. Yang pertama ada dalam lingkungan. Orang yang memiliki lingkungan yang berbeda membutuhkan kebutuhan yang berbeda-beda juga. Seperti misalnya orang yang tinggal di daerah beriklim dingin membutuhkan pakaian yang tebal, sedangkan orang yang tinggal di daerah iklim panas membutuhkan pakaian yang cukup tipis. Yang kedua ada dalam agama. Dalam kekeluargaan, anak cenderung mengikuti agama orang tuanya. Contoh perbedaan kebutuhannya adalah orang yang beragama Buddhis membutuhkan Tripitaka, sedangkan yang beragama Kristen atau Katolik membutuhkan Alkitab. Yang ketiga ada dalam adat istiadat. Adat istiadat yang berlaku di suatu daerah memengaruhi perbedaan kebutuhannya. Misalnya saat suatu daerah mengadakan sebuah tradisi, pakaian dan alat musik yang dibutuhkan dan yang dipakai pasti berbeda-beda setiap daerah. Yang terakhir ada dalam peradaban. Kemajuan peradaban yang berbeda di setiap wilayah menyebabkan perbedaannya kebutuhan. Contohnya pada tahun 1980, sarana komunikasi di Indonesia masih terbatas. Sekarang masyarakat Indonesia sudah bisa memakai telepon seluler dan internet.